Oke guys, selamat datang di channel Ropi Nurinsa. Terima kasih sudah nonton. Halo guys, perkenalkan nama gue Ropi. Gue mau coba bikin konten eksperimen di pinggir jalan buat bikin podcast sama temen gue dari kampung dan dia orang tahu juga. Gue juga ada beberapa pertanyaan yang bakal dia jawab. Udah berapa lama merantau? Merantau saya udah kurang lebih 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti Ya, lumayan lama ya. Berarti lumayan lama ya. Ya. 2 tahun di Jakarta, yang 3 tahun di Bogor. Sebelumnya nganggur selama 5 tahun. Ya, 5 tahun nganggur. 5 tahun kurang lebih nganggur. Oke. Gimana hari pertama di rantau? Hari pertama di rantau itu bingung. Bingung. Terus? Ya bingungnya kalau susah mau minta tolong ke siapa. Nah, Tapi hari makin kesini jadi udah terbiasa aja. Iya. Jadi yang kayak kelihatan susah ya kayak biasa aja gitu. nah. Padahal ya orang lihat kita susah padahal kita biasa aja. Gimana hari pertama lo di rantau? Kan biasanya orang kalau hari pertama tuh bingung nyari jalan atau mau kerja apa, atau memang dari pertama udah ada niat, udah ada tujuan buat kerja apa? Hari pertama menurut lo gimana? Hari pertama ngerantau itu jelas bingung. Udah melamar kan ngelamar kerja kayak zaman dulu gitu. Nah, Bagi-bagiin apa namanya lampiran kerja ke setiap security, ditolak semua, katanya harus melalui aplikasi. oke, oke. Tapi di aplikasi kayaknya harus orang kuliahan gitu. Nah, Jadi agak minder juga. Ya makanya beralih ke profesi ojol aja. berarti sekarang ojol. Sekarang ojol di Jakarta. Tapi saat pertama ngelamar-ngelamar kerja yang seperti itu, pernah kepikiran pengen pulang nggak? Ya enggak lah, Oke. pengen pulang tuh enggak. Pengen pulang tuh kalau emang kita udah bener-bener susah, tapi aku mencoba untuk tetap Bangkit. bertahan Oh, gitu bertahan, kan. bertahan. Buktiin bahwa hinaan dan cacian itu bisa bangkit di rantau juga gitu kan. Selama merantau kan udah ngelewatin fase-fase itu. Terus selama di rantau apa yang dikangenin di rumah? Selama di rantau yang dikangenin di rumah itu yaitu adalah kumpul sama orang tua yang pertama. Terus yang kedua itu ya dengar kabar orang tua sehat udah alhamdulillah. Oke. Terus yang pastinya juga kangen sama suasana di kampung kayak bakar-bakar gitulah. Kumpul-kumpul sama keluarga juga lebih dikangenin. Kangen ya. Berarti sekarang fokus ngojol, terus udah bertahun-tahun di kota. Pernah nggak selama merantau kerja kan udah ada penghasilan, terus mungkin pernah ngerasa gagal dalam hidup? Kalau ngerasa gagal sih enggak, karena setiap setiap tindakan itu aku harus perhitungkan gitu kan. Kalau kegagalan pasti banyak. Cuman kalau buat menyesali ngapain gitu kan, karena kan emang udah jalurnya kayak gini gitu kan. Jadi kalau lihat orang lain sukses ya mungkin kita belum waktunya aja gitu. Oh, iya. Jadi nggak pernah ngerasa gagal kan? Nah, Nggak pernah. Nah, dalam merantau, momen paling membanggakan apa? dalam ngerantau momen paling membanggakan itu kalau disebut kayak gitu ya berdikari sih. Berkarya. Itu kalau emang tergantung dulu nih dia itu apa namanya berkarir atau jadi karyawan. Kalau jadi karyawan mungkin ya pasif sih ya. Cuman Ya. kalau untuk orang-orang yang berkarir nih seperti Mas Opik kayak gitu kan pasti kan berdikari tuh kan. Pasti ada sesuatu yang membanggakan. Cuman kalau buat tanya ke saya cenderung nggak ada sih kalau di situ. Nggak ada. Ya nggak ada. Tapi kan biasanya orang kalau udah kerja ngerasa bangga sama kerjaannya tuh, merasa ya nggak dengan hal besar tapi lebih ke Oh, kalau di situ ya bangga bangga bisa apa ya namanya? Bisa ini untuk diri sendiri aja dulu. Iya. berarti itu ya di saat Ya. merantau rasa kebanggaan saat merantau itu seperti itu. Iya, seperti itu gitu. Dalam kehidupan di Jakarta sebagai anak rantau dan masih muda, ada momen nggak pernah bokeh? Pernah. Pernah momen bokeh kayak lagi ngojol nih narik seharian gak dapet orderan, makan paling saat sekali doang udah gitu juga tipis, di dompet juga udah tipis, pas begitu pulang suara token bunyi tit 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 anjir. udah ngalamin namanya. Kayaknya itu deh kalau suara token pulang udah tit tit terus kita bawa uang cuma sedikit tuh sedih banget deh. Mungkin ada beberapa pesan buat anak rantau yang baru lulus tahun ini ataupun yang baru merantau ke kota. Pelajaran terbesar bagi Mas Repa di merantau apa?
Oh, kalau buat mereka yang mau ngerantau gitu. Pelajaran terbesarnya apa? Kalau pelajaran terbesar ya jangan apa namanya? Jangan sia-siain kesempatan gitu. Apapun kesempatannya itu kalau masih positif ambil aja, hajar aja selagi badan kita atau fisik kita masih kuat, hajar terus. Karena dari situlah sebenarnya dimulai kehidupan yang sebenarnya gitu kan. Jadi jangan sampai ada kesempatan nanti aja lah yang kedua kalinya, jangan sampai sih. Jadi Hajar aja. jangan menunda yang memang udah ada di Nah, depan mata gitu ya. jangan. Apalagi kita masih muda gitu ya. Betul, jangan ditunda kayak gitu. Ntar nanti bukan ada apa namanya, nunggu kesempatan dua kali emang nggak ada, tapi penyesalan pasti ada. Oke. Buat Mas Repa sebagai ojol di Jakarta yang udah bertahun-tahun hidup, ada target gak ke depannya apa? Target kedepannya sih pengen punya kerjaan lain sih sebenarnya Pak. Iya. Soalnya kalau ngandelin dari yang ojol doang kayaknya nggak bisa sekarang. Kecuali kalau dulu-dulu ya rame. Kalau sekarang mah udah mulai sepi. Orderan juga ya. Oke. Terima kasih Mas Repa. Ada satu pertanyaan, satu pesan buat anak rantau yang lagi berjuang. Satu pesan buat anak rantau yang lagi berjuang. Kalau masih ada orang tua ya, selalu minta doa sama orang tua sih. Itu aja. Iya. Apakah ada lagi? Iya, selalu minta doa sama orang tua, terus jangan sia-siain orang tua yang masih ada. Karena doa orang tua benar-benar mustajab. Oke. Das. Terima kasih atas waktunya Mas Repa. Oke.